Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wani Alfia. Saya di sini akan membahas materi tentang konstitusi dan supremasi dan perubahan konstitusi. Mula-mula di sini saya akan membahas tentang pengertian konstitusi itu sendiri, yang memiliki arti sebagai kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Nah, konstitusi ini berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan berfungsi-fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara. Dalam fungsinya sebagai dokumen kitab suci simbolik, konstitusi berfungsi sebagai dokumen perekayasaan atau dokumen pengendalian, bahkan pembaruan ke arah masa depan. Nah, adapun pengertian menurut para ahli, yang mana menurut Safanir Rahman, ada 3 unsur yang terdapat dalam tubuh konstitusi yang membahas tentang yang mana konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau biasa kita sebut dengan kontrak sosial. Sehingga menurut pengertian ini, konstitusi yang ada ialah hasil dari persekepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Nah, yang kedua, konstitusi sebagai piagam. Piagam itu menjamin hak-hak asasi manusia, yang berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara, yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya itu. Nah, dalam tubuh konstitusi adapun sebagai forma, yaitu forma legis mentis, yang berarti sebagai kerangka atau bisa disebut dengan kerangka bangun pemerintah, dengan kata lain sebagai gambaran struktur pemerintah negara itu. Nah, para ahli menyebutkan ada 3 muatan pokok konstitusi. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Dan yang kedua itu ditetapkannya susunan, yaitu susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang dimaksud di sini ialah adanya pembagian pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga sama, yang bersifat fundamental juga. Dan para ahli juga menyebutkan, yaitu organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Prosedural, menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan dan sebagainya. Dan yang kedua itu membahas tentang hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga membahas tentang prosedur perubahan undang-undang dasar. Dan ada kalanya juga yang memuat tentang larangan, yaitu sebuah larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Nah, pada materi kedua itu membahas tentang supremasi dan perubahan konstitusi, yang mana di sini membahas tentang kedaulatan,
supremasi konstitusi, supremasi parlemen, dan yang mula-mula saya akan membahas tentang pengertian kedaulatan itu. Nah, kedaulatan memiliki arti atau memiliki pengertian yang bisa kita pahami dengan kekuasaan tertinggi di suatu negara. Kedaulatan itu kekuasaan tinggi di suatu negara. Supremasi parlemen dilandasi oleh pemerintah, pemikiran bahwa manifestasi kedaulatan rakyat ialah pada pemilihan umum anggota parlemen, sehingga parlemen ialah manifestasi rakyat itu sendiri. Supremasi konstitusi itu lahir atas pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat adalah konstitusi, sehingga memiliki kedudukan yang hukum tertinggi. Dapat kita artikan, konstitusi ialah sebagai hukum tertinggi. Ketentuan ini sudah tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan merupakan penegasan dianutnya supremasi konstitusi. Nah, membahas tentang kedaulatan itu sendiri, kedaulatan itu sebagai kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian, konstitusilah yang merupakan sumber rujukan tertinggi. Kenapa jangan disebutkan dengan begitu? Rujukan tertinggi penyelenggaraan kekuasaan negara. Supremasi konstitusi mengharuskan setiap lembaga penyelenggaraan negara dan segenap warga negara melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun konstitusi dibuat secara ideal untuk jangka waktu yang cukup lama, namun terbuka peluang untuk adanya perubahan. Dan oleh karena itu, dalam setiap konstitusi selalu ada ketentuan yang mengatur tata cara perubahan agar dapat dilakukan dalam koridor hukum dan semaksimal mungkin mencerminkan ide dan kehendak seluruh rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan modern, dianut dua sistem yang sedang berkembang dalam perubahan konstitusi. Dua sistem tersebut yaitu pembaharuan atau biasa yang kita sebut dengan renewal, dianut negara Eropa kontinental, dan perubahan atau amandemen, seperti yang dianut negara-negara Anglo-Saxon. Perubahan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan menurut ketentuan formal yang diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar, dan perubahan Undang-Undang Dasar di luar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang 1945 tidak tepat dikatakan dilakukan 4 kali. Yang benar ialah Undang-Undang Dasar diubah 1 kali yang pembahasannya dilakukan selama 3 tahun. Dan pengesahannya disahkan dalam 4 tahap sidang MPR pada tahun yang kita ketahui, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, dan pada tahun 2021 dan 2022. Yang mana proses yang panjang tersebut membuktikan bahwa perubahan itu dilakukan dengan cermat, dengan kesepakatan dasar yang selalu dijadikan landasan berkelanjutan dalam setiap pembahasannya itu. Tidak heran jika perubahan yang disahkan hampir seluruhnya disepakati secara bulat dan hanya
satu ketentuan mengenai komposisi keanggotaan MPR yang diputuskan melalui pemungutan suara atau kita biasa kenal dengan sebagai voting. Kalaupun hasilnya saat ini masih menimbulkan reaksi dan berbagai personal ketatanegaraan, hal itu ialah suatu kewajaran dalam setiap perubahannya. Nah, di sini saya sudah membahas tentang muatan konstitusi pada materi yang pertama, dan materi yang kedua saya tadi membahas tentang supremasi dan perubahan konstitusi. Yang tadi saya membahas tentang supremasi parlemen. Mungkin sampai di sini pembahasan materi yang dosen saya kasih. Mohon maaf jika saya pengucapan dalam penyampaian materi ini kurang jelas dan tidak beraturan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.